والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan kali ini. Semangat di akhir-akhir, karena ini adalah penentuan babak final. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini babak penentuan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada penutup akhirnya. Maka pertama kami memotivasi diri kami pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kendor. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan dan kemudahan dalam ibadah. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amal ibadah kita yang sedikit ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua amal ibadah yang kita lakukan mesti diterima. Hanya orang-orang yang khusus, orang-orang spesial yang diterima amal ibadahnya. Innama yataqabbaluhu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah SWT menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Makanya sahabat Abdullah bin Umar pernah mengatakan, andaikan aku tahu, aku bisa memastikan bahwa amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu lebih baik bagiku daripada dunia dan isinya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan, kemudahan untuk beribadah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menerima amal ibadah kita. Serta jangan lupa juga banyak berdoa kepada Allah SWT agar mengampuni dosa-dosa kita.
Karena sehebat apapun amalan ibadah yang kita lakukan, pasti masih banyak apa? Kekurangannya. Ya, pasti masih banyak lubang-lubangnya. Pasti banyak salahnya, kekurangannya. Disinilah para ulama mengatakan dianjurkan di penghujung setiap amal ibadah untuk memperbanyak istighfar. Ya, al-istighfar khawatimul ibadat. Istighfar itu adalah penutup ibadah-ibadah. Makanya setiap habis sholat Nabi mengatakan astaghfirullah, habis sholat itu. Ya. Demikian juga ya saat kafarat setelah majlis, doa kafaratul majlis isinya apa? Istighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kemudian penghujung malam, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil asharihum yastaghfirun. Di penghujung malam kita dianjurkan untuk istighfar. Ya. Demikian juga di penghujung Ramadan ini. Hendaknya bagi seorang hamba untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Ingat, finish ibadah bukan selesainya bulan Ramadan, tapi finish ibadah yang sesungguhnya adalah tatkala kematian menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Ya, kita beribadah sampai kita mati, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhir ibadah seorang hamba. Selama kita masih bernafas, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara di muka bumi ini, ya, maka kita terus istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang sebuah sunnah, ya, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usai bulan Ramadan nanti. Ya. Nah, ini kita bahasnya sekarang karena nanti mungkin gak ada kajian lagi ya, habis Idul Fitri udah libur panjang. Nah, ini kita ingatkan nanti setelah hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk istiqamah dalam ibadah puasa. Ada satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa, yaitu puasa Syawal. Ya, puasa Syawal. Nabi menganjurkannya, Nabi memotivasi kita dan menyampaikan keutamaan, kabar gembira, pahala bagi orang-orang yang mengerjakannya. Disinilah, ya, insyaallah taala pada kesempatan ini kita belajar bersama tentang sunnah ini, karena ini termasuk bagian dari agama. Ya, mempelajari hukum-hukum agama, ya, ilmu agama termasuk yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya dunia akhirat, tandanya apa? Allah akan fahamkan dia tentang agama. Semakin kita faham dan mengilmui tentang agama kita, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ya. Rabbi zidana ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal-amal yang diterima di sisimu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan puasa Syawal ini penting
karena ini termasuk sunnah, ya, dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, bahwa setiap amal ibadah yang wajib ada ibadah sunnahnya. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat misalkan ada salat wajib, salat 5 waktu, tapi juga ada salat sunnahnya, salat rawatib, ya, salat duha, salat malam. Puasa pun demikian. Ada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, tapi juga ada puasa sunnahnya, ya. Karena adanya puasa sunnah ini atau amalan-amalan sunnah ini banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Banyak, ya. Kadang kita mengetahuinya, kadang kita tidak mengetahuinya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi kadang kita mengetahui hikmahnya, kadang kita tidak mengetahui apa? Hikmahnya. Di antara hikmah adanya amalan-amalan sunnah di samping yang wajib, pertama adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang wajib, ya, untuk menyempurnakan kekurangan yang wajib. Contoh, ketika kita melakukan amal ibadah sholat yang wajib, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajibannya, sunnah-sunnahnya, tumaknina, khusyuk, pasti akan ada kekurangannya, terutama khusyuk. Ini berat banget nih. Seringkali kita sholat, badan kita di masjid, tapi pikirannya atau melayang kemana, ya kan? Kekurangan-kekurangan seperti itu bisa ditutupi dengan apa? Amal-amal sunnah atau sholat sunnah. Itu bisa menutupi lubang-lubang kita, kekurangan-kekurangan tadi. Pun demikian dengan puasa. Walaupun kita sudah berusaha di bulan Ramadan ini, ya, untuk berpuasa sesuai sunnah Nabi, berpuasa melaksanakan kewajibannya, menghindari pembatal-pembatalnya, tapi sebagai seorang hamba kita harus mengakui bahwa masih banyak kekurangannya. Kita masih puasa sering apa? Ya, masih ghibah. Kita sering puasa tapi ya belum bisa menjaga dan mengontrol lisan kita, hati kita. Disinilah peran ibadah-ibadah apa? Sunnah untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba besok pada hari kiamat adalah salatnya. Lalu kata Nabi, fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Ya, kalau dia telah melakukan dengan sempurna akan dihitung sempurna. Wa illam yakun atammaha, tapi kalau dia tidak menyempurnakannya, dan inilah yang paling sering, namanya seorang hamba banyak kekurangannya. Qala Allahu ta'ala li malaikatihi, maka Allah SWT mengatakan kepada para malaikatnya, unduru hal tajiduna li abdi min tatawu'in fatukammiluna bihi faridatahu. Lihatlah, ceklah wahai para malaikat, ya, apakah hambaku ini memiliki amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan kewajibannya. Jadi kalau sholat misalkan kemudian ada kekurangannya, dicek, mungkin dia punya amalan-amalan apa? Sunnah yang bisa menambal kekurangan ya sholat wajibnya. Demikian juga puasa. Ya, ketika puasa kita ada kekurangan, ada lubang, ya, nanti Allah SWT akan mengatakan kepada malaikat, lihatlah, mungkin dia punya apa? Puasa-puasa sunnah untuk bisa menyempurnakan ya puasa wajibnya tadi.
Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hikmah yang kedua, ya, adanya ibadah sunnah di samping juga ibadah yang wajib adalah menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin melakukan amal ibadah wajib juga menyempurnakan dengan amalan sunnah, dia akan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintainya. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apabila mencintai seorang hamba, ya, maka dia akan menjaganya. Dia akan menolongnya. Ya, dia akan menghindarkannya dari mara bahaya. Dalam hadis qudsi yang disebut dengan hadisul wali, Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Hambaku senantiasa, ya, melakukan yang sunnah hingga aku mencintainya. Jadi amalan yang paling wajib, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib dulu. Kemudian dia menambahinya dengan sunnah sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukan yang bisa terbang, bisa yang, ya, dibacok nggak apa-apa, bukan itu. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tanda ketakwaannya kalau dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan perkara-perkara sunnah. Dan di antara hikmah adanya amalan-amalan sunnah juga adalah, ya, menambah keimanan seorang hamba. Karena iman sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah dan berkurang. Semakin bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Ya, dengan kita melakukan amal-amal ibadah sunnah, maka itu pasti akan menambah keimanan kita. Dan seorang muslim harus senantiasa mengoreksi, ya, mengawal keimanannya, selalu menyiraminya agar dia tetap subur. Jangan sampai membiarkannya kering. Nabi SAW bersabda, "Innal iman la yahlaku kama yahlaku thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Iman itu bisa luntur seperti baju juga bisa luntur. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memperbaharui iman kalian. Ya, ibaratkan kita kalau punya pohon, ya, kalau enggak kita sirami, kering. Lama-kelamaan mati. Demikian juga iman kita. Kalau kita tidak menyiraminya dengan amal ibadah, dengan amal saleh, maka lambat laun akan kering, akan mati. Dan di antara, ya, hikmah dari adanya ibadah sunnah adalah bahwasanya amal-amal ibadah sunnah menjaga kewajiban. Ya, nggak mungkin orang melakukan sunnah yang wajib malah ditinggalkan. Ini termasuk talbis iblis. Orang yang sibuk melakukan sunnah tapi yang wajib malah dilalaikan. Ini orang-orang yang tertipu. Ya, adapun orang-orang yang mengerti, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengutamakan yang wajib dulu, baru kemudian menambahinya dengan perkara yang sunnah. Ya,
Dan di antara hikmah dari adanya ibadah sunnah adalah sebagai ajang perlombaan, ya, perlombaan yang sesungguhnya itu dalam amal sunnah, bukan amal yang wajib. Karena kalau wajib semuanya harus melakukannya. Puasa Ramadan itu bukan ajang perlombaan. Kenapa? Karena memang setiap orang, ya, wajib melakukannya. Perlombaan itu adalah dalam perkara-perkara sunnah, ya, perkara-perkara sunnah. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena masalah puasa Syawal ini ada beberapa masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, dan memiliki beberapa, ya, permasalahan yang cukup pelik. Oleh karenanya insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan bahas, ya, 10 permasalahan inti dari fikih puasa Syawal, ya, fikih puasa Syawal. Anak-anak mainnya di luar, mainnya di luar, ya. Ya, kalau main di luar, mainnya di luar. Baik, kita bahas masalah yang pertama, yaitu syariat puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal disyariatkan dan hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah berdasarkan beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ulama-ulama yang lainnya. Dan hadis ini memiliki syawahid, penguat dari sahabat-sahabat yang lain. Bukan dari hadis Abu Ayyub saja, tapi dari sahabat-sahabat yang lain juga. Di antaranya adalah hadis Sauban, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man shoma sittata ayyam ba'dal fitri kana tamamas sanah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Karena satu kebaikan dilipat gandakan 10. Ya. 1 bulan Ramadan dikalikan 10 berarti 10 bulan. 6 kali 10 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya. 1 Ramadan 10 bulan ditambah 6 hari Syawal itu sama dengan 2 bulan. Berarti pas 12 bulan. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Demikian juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Awana. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Demikian juga hadis Syaddad ibnu Aus, ya, dengan lafaz yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, bukan hanya dari satu jalur satu sahabat saja, tapi memiliki jalur-jalur yang banyak sekali. Oleh karenanya para ulama, ya, mengatakan bahwa hadis tentang
puasa 6 hari bulan Syawal ini adalah hadis yang sahih tanpa diragukan lagi. Dan berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka para ulama mengatakan tentang disyariatkannya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini pendapat sahabat Ibnu Abbas, ya, juga Ka'ab al-Ahbar, juga Asy-Sya'bi, Tawus, Maimun bin Mihram, dan ini adalah madhab Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya madhab Hanabilah dan madhab Syafi'iyah mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah sunnah, ya, tanpa diragukan lagi. Adapun pendapat sebagian madhab atau sebagian para ulama, kita tidak memungkiri ada sebagian ulama yang tidak mengambil hadis ini, ya. Di antaranya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau, ya, tidak mengambil hadis ini, sehingga mengatakan bahwa puasa 6 hari bulan Syawal tidak disunnahkan. Juga salah satu riwayat dalam madhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa puasa sunnah itu puasa Syawal tidak disyariatkan dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan hadisnya tidak sahih, menurut mereka hadisnya tidak sahih, ya. Ada juga yang beralasan bahwa khawatir nanti dianggap wajib, khawatir dianggap wajib, khawatir dianggap bagian dari Ramadan, dan alasan-alasan yang lainnya. Tapi, ya, seperti yang diwasiatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Ya, seorang muslim dituntut untuk beragama berdasarkan dalil, dan telah sahih hadis dalam masalah ini. Bahkan para ulama, sebagian para ulama memiliki buku khusus, seperti Al-Alala'i punya buku Raf'ul Iskal an Hadis Sitt min Syawal. Itu buku khusus bantahan kepada orang-orang yang melemahkan hadis, ya, puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, sebagian mengkritik kesahihan hadis ini dibantah oleh beliau. Ya, dan cukuplah bagi kita bahwa Imam Muslim meriwayatkannya dalam sahihnya, dan kita tahu bersama kedudukan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, di mata para ulama, di mata umat, ya. Nah, demikian juga alasan mereka bahwasanya khawatir nanti ini dianggap apa? Wajib misalkan. Ini alasan yang lemah. Kenapa? Karena kekhawatiran ini sekarang sudah tidak ada. Semua orang tahu yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Enggak ada yang berpendapat puasa Syawal itu wajib, itu enggak ada. Yang kedua juga, menghilangkan kekhawatiran bukan dengan meninggalkan sunnah. Kalau kita mau beralasan khawatir nanti dianggap wajib, ya, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, bukan dengan cara meninggalkan, ya, puasa 6 hari bulan Syawal. Kita bisa menjelaskan kepada manusia ini hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib, tapi ini ditekankan oleh Nabi, pahalanya sangat besar. Itu juga menghilangkan apa? Kekhawatiran anggapan apa? Wajib. Jadi enggak mesti menghilangkan kekhawatiran itu dengan apa? Meninggalkan. Tapi bisa dengan penjelasan. Ya. Taib. Yang ketiga, ya, alasan kekhawatiran ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena seorang sudah memisahnya dengan hari raya. Hari raya kan nggak mungkin berpuasa, karena hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dilarang bagi kita untuk berpuasa. Dengan demikian berarti dia sudah memisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Nah, yang keempat,
Kalau menghilangkan kekhawatiran dengan cara meninggalkannya, konsekuensinya nanti puasa-puasa yang lainnya pun demikian. Kita nggak usah puasa Asyura, khawatir nanti dianggap wajib. Kita nggak usah puasa Arafah karena nanti khawatir dianggap wajib. Ya, nah, ini konsekuensi yang batil. Ya, konsekuensi yang batil. Intinya, ayyuhal ikhwah, pendapat yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa puasa 6 hari bulan Syawal adalah sunnah, hadisnya sahih. Ya, pendapat yang mengkritiknya atau yang memakruhkannya adalah pendapat yang lemah. Kita menghormati para ulama, kita menjunjung tinggi ya kedudukan para ulama madhab, tapi hadis Nabi SAW lebih kita cintai, lebih kita muliakan. Ya, Imam Malik kita mencintainya, Imam Abu Hanifah kita mencintainya, tapi kita lebih mencintai hadis Rasulullah SAW dari siapapun. Ya, menarik ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin tatkala membantah pendapat sebagian ulama, ya, Abu Ismail Al-Harawi. Beliau mengatakan, Syekhul Islam habibun ilaina wal haqqu ahabbu ilaina minhu. Syekhul Islam, ya, kami mencintainya, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Taib. Ini, jadi masalah yang pertama sudah, ya, bahwasanya puasa ini disyariatkan. Masalah yang kedua, kita pun sudah membantah, mengkritikan sebagian ulama yang menolak, ya, atau tidak mengambil hadis tersebut. Taib. Masalah yang ketiga adalah keutamaan puasa 6 hari Syawal dan faedahnya. Keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal tadi sudah kita sampaikan, yaitu puasanya seperti mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun penuh. Hitung-hitungannya, karena satu puasa dilipat gandakan 10 kebaikan. Jadi kalau kita puasa Ramadan 1 bulan, kalikan 10 berarti 10 bulan. Ya, ditambah dengan 6 hari, 6 hari kali 10 berarti 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Ya, 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Ya, sama dengan 1 tahun. Ini pahala yang luar biasa. Kita mau puasa setahun penuh berat. Ya. Dan dilarang juga oleh Nabi kalau mau puasa setahun penuh full, ya, dilarang oleh Nabi SAW. Nahan Nabi SAW an saumid dahr. Nabi SAW melarang, ya, dari puasa setahun full, nggak pakai buka sama sekali, itu malah dilarang. Tapi kita bisa puasa, ya, kita bisa puasa mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun. Kalau kita puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari bulan Syawal. Dan sunnah ini ayyuhal ikhwah perlu kita latih, perlu kita biasakan, karena, ya, membiasakan puasa Syawal ini memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, mendapatkan ganjaran seperti puasa setahun penuh. Yang kedua, puasa Syawal ini sebagai penyempurna. Ketika kita ada kekurangan-kekurangan pada puasa yang wajib, puasa Ramadan, disempurnakan dengan puasa Syawal ini. Karena salah satu hikmah dan faedah dari puasa sunnah adalah menyempurnakan, menutup lubang kekurangan yang wajib. Ya. Yang ketiga, di antara hikmah dan faedah, ya, puasa Syawal adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa Ramadannya. Ya, karena para ulama mengatakan al-hasanatu tadba'ul hasanata ba'daha. Kebaikan itu melahirkan kebaikan setelahnya.
ya, tanda diterimanya amal seorang hamba tatkala setelah dia melakukan dia menjadi lebih baik. Antum misalkan umroh, ya, tanda umroh antum diterima oleh Allah, haji antum diterima sama Allah, tandanya kalau setelah umroh, setelah haji menjadi lebih baik. Itu tandanya. Tentu kita nggak bisa memastikan ya, diterima atau tidak itu kita tidak. Tapi ada tanda-tanda. Puasa Ramadan, tentu kita nggak bisa memastikan puasa Ramadan kita diterima atau tidak. Tapi ada tanda-tanda. Kita bisa mengetahui Ramadan kita diterima atau tidak dari kualitas ibadah kita setelah Ramadan. Kalau kualitas ibadah kita setelah Ramadan lebih baik, ketakwaan kita lebih mendekat, kita menjadi lebih dekat sama Allah SWT, akhlak kita semakin baik, ibadah kita lebih bersemangat, insya Allah itu adalah tanda bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Ramadan, ya, nggak ada perubahan lebih baik, malah semakin kacau ibadahnya, akhlaknya, ya, maka itu adalah pertanda bahwa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, faedahnya juga adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberi kesempatan oleh Allah puasa Ramadan, diberi kesehatan, diberi kemudahan, kekuatan, kita syukur. Syukur itu diwujudkan bukan hanya dengan alhamdulillah, tapi syukur itu dengan tiga hal. Syukur dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat dari Allah. Makanya kita, ya, syukuri setelah kita, Masya Allah, diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, bisa beribadah, syukuri. Jangan ujub, jangan takabur, tapi syukuri. Beda. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ya, syukur dengan mengakui bahwa semua ini nikmat dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kekuatan kita nggak bisa, ya, beribadah, ya, Ramadan, puasa, baca Quran, sholat malam, i'tikaf. Semua ini semata-mata dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, syukur dengan lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita tampakkan kegembiraan, pujian kita kepada Allah. Yang ketiga, ya, syukur dengan anggota badan, yaitu kita manfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi SAW salah satu wujud syukurnya dengan ibadah. Ketika dia sholat malam sampai bengkak kakinya, Aisyah sampai kasihan, wahai Rasulullah, ya, kenapa kamu sampai sholat sampai bengkak ini, repot-repot, padahal kamu sudah diampuni dosa-dosanya. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku nggak pingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Syukur itu dengan ibadah. Nah, yang kelima, puasa Syawal tanda keistiqomahan seorang hamba dalam beramal saleh. Ya, karena amal saleh tidak terputus dengan terputusnya musim, tapi amal saleh batas finishnya terputus kalau kita sudah mati. Idza matal insanu inqata amaluhu. Kalau manusia sudah meninggal, terputus amal perbuatannya, kecuali 3. Jadi batas akhir ibadah kita adalah, ya, kalau sudah mati. Nah, taib, kita berinjak pada masalah yang keempat. Haruskah, ya, atau puasa Syawal haruskah berturut-turut dan haruskah langsung setelah Idul Fitri? Jelas ya? Taib. Para ulama sepakat bahwa pahala puasa bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa baik secara berurutan atau terpisah. Ya,
Maksudnya berurutan itu berarti apa? Misalkan hari kedua Syawal terus ya 6 hari berurutan, atau terpisah. Minggu pertama 2 hari, minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 1 hari, minggu keempat 1 hari lagi misalkan. Pokoknya pas Syawal 6 hari misalkan. Ya, entah di minggu pertama atau pertengahan atau terakhir. Yang penting masih di bulan Syawal. Jadi keutamaan puasa Syawal ini bisa berturut-turut, ya, bisa juga terpisah. Hanya saja mana yang lebih utama, ya, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama bahwa afdhalnya puasa Syawal dilakukan setelah sholat Id, setelah hari raya Idul Fitri, berarti hari kedua Syawal. Ya, hari kedua Syawal, langsung dan secara berurutan. Itu yang lebih afdal. Kenapa demikian? Karena pertama, kalau dia puasa pada hari kedua, kalau hari pertama kan nggak mungkin, karena itu berarti puasa pada hari yang terlarang. Hari raya Idul Fitri nggak boleh untuk berpuasa. Berarti paling banter itu hari yang kedua, ya, hari yang kedua, hari ketiga, keempat. Nah itu kalau kita langsung itu lebih utama. Ini pendapat yang pertama, pendapat Syafi'iyah, ya, dan Hanabilah serta Hanafiyah. Alasannya pertama, segera dalam beramal soleh. Bukankah Allah SWT menganjurkan kita fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin, anjuran untuk segera dalam beramal soleh. Yang kedua, ya, karena kalau kita tunda-tunda bisa jadi nanti ada penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk melakukannya. Ini sering nih, nanti aja deh, nanti sekarang masih suasana lebaran, ya makan-makan dulu, ya minggu depan masih males lagi, ya minggu depan lagi, nanti sampai kepepet, ya udah berat untuk melakukan ibadah. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan at-ta'khiru lahu afat. Menunda-nunda, mengakhirkan suatu amal itu banyak resikonya. Mungkin nanti sibuk, mungkin nanti sakit. Nah, kita nggak tahu. Yang ketiga, kita nggak tahu kapan maut menjemput kita. Khawatirnya kalau kita tunda-tunda nanti malah mati duluan. Iya kan? Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu kebaikan untukmu, segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu, bisa jadi pintu itu tidak terbuka lagi untukmu. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Taib. Ini pendapat yang pertama, dan ini insya Allah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua, puasa Syawal itu jangan langsung hari kedua, sebaiknya ditunda. Ya, ditunda, ya pertengahan lah gitu. Kenapa? Karena masih suasana lebaran, masih banyak tamu, ya, dan kita harus menghormati apa? Tamu. Ya, masa tamunya makan kitanya puasa. Nah, itu pendapat yang kedua. Nanti aja, ya. Nah. Taib. Tapi pendapat yang pertama tadi lebih kuat, alasannya lebih kuat. Adapun pendapat yang kedua, ya walaupun ya itu sebuah alasan, ya, tapi ini sifatnya insidental. Maksudnya adanya tamu, apa setiap orang kemudian ada tamu? Enggak, ada sebagian orang pas lebaran enggak ada tamu. Enggak ada tamu. Ya kan? Ya, sepi itu rumahnya. Jadi artinya begini, hukum asalnya kita tetap ya berusaha segera di dalam beramal soleh. Segera beramal soleh. Kalau seandainya nanti ada tamu, ya
Nabi SAW sudah mengatakan kalau memang misalkan antum ada walimah, ada tamu, maka ada pilihan. Pilihan. Boleh melanjutkan, boleh apa? Membatalkan. Tergantung mana nanti yang lebih maslahat. Ya, boleh, itu pilihan. Apalagi nanti akan kita bahas puasa sunnah boleh membatalkannya kalau memang ada udzur. Kalau ada udzur. Dan ini udzur, yaitu memuliakan tamu. Ya, tapi hukum asalnya kita tetap berupaya. Ya. Tetap berupaya untuk segera di dalam beramal soleh terlebih dahulu. Tapi kalau memang misalkan ada tamu, ya, dan memang sekiranya nggak enak kalau kita ini berpuasa, ya maka tidak mengapa untuk menghormati tamu. Kita ikut berbuka juga. Tapi kalau sekiranya dia nggak keberatan, tamunya nggak keberatan, kalau kita puasa dia nggak keberatan juga, ya lanjutkan puasanya. Itu pilihan, ya, pilihan bagi kita. Taib. Jadi itu masalah yang keempat. Masalah yang kelima. Ini masalah yang sering ditanyakan juga. Kalau seorang masih punya tanggungan hutang puasa Ramadan, apakah sebaiknya dia bayar hutangnya dulu ataukah puasa Syawal langsung? Ya, bayar hutangnya nanti-nanti aja. Jelas ya? Ada orang punya hutang, mungkin dia pas sakit atau safar, atau kalau wanita haid atau nifas. Kemudian pas Syawal, nah dia sebaiknya bayar hutang dulu ataukah puasa Syawal? Bayar hutangnya nanti-nanti aja. Karena kalau bayar hutang itu kan waktunya muwassa, waktunya longgar. Allah berfirman, "Faman kana maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau safar boleh mengganti di hari-hari yang lain, bebas kapanpun. Bahkan dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa batas akhir itu adalah bulan Sya'ban, sebelum ketemu bulan Ramadan berikutnya. Jadi waktunya lama. Ya, qadha puasa Ramadan itu waktunya muwassa, longgar, lama. Ya. Nah, makanya pendapat yang kuat ayyuhal ikhwah bahwa puasa sunnah secara umum, ya, puasa sunnah. Antum mau puasa Arafah atau puasa Asyura misalkan, ya, tapi antum masih punya hutang Ramadan, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena waktu pembayaran, ya, atau mengqadha puasa Ramadan itu muwassa. Ya, tidak ada kewajiban, ya, harus Syawal. Tapi permasalahannya adalah kalau puasa Syawal ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena kalau kita lihat zahir hadis mensyaratkan puasa Ramadan dulu. Perhatikan hadisnya. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari Syawal, maka ya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun penuh. Kalau dia masih punya hutang, berarti tidak disebut man shoma Ramadhana. Itu namanya man shoma ba'dha Ramadan. Ya, siapa yang puasa sebagian Ramadan. Ya, namanya man shoma Ramadan berarti sudah full dulu. Selesaikan dulu. Ya. Nah, ini pendapat Hanabilah dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam qawaidnya dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya tidak mendapatkan keutamaan puasa Syawal kecuali bagi yang puasa Ramadan tanpa hutang. Kalau dia masih punya hutang, selesaikan dulu hutangnya. Kalau ada yang puasa Syawal padahal dia masih punya hutang, berarti dia nggak mendapatkan keutamaan hadis ini. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh-boleh saja dan sah puasa Syawal walaupun belum qadha. Ya, karena tadi alasannya qadha itu waktunya longgar, luas. Sama seperti ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya, Arafah, ya, Asyura. Ya, tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi.
karena hadisnya lebih khusus tentang masalah puasa. Jadi puasa sunnah boleh walaupun antum masih punya tanggungan puasa wajib, kecuali puasa Syawal. Karena ada hadisnya yang khusus. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan al-khas muqaddamun minal 'am. Dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Taib. Kita masuk masalah yang ke-6, bolehkah puasa Syawal usai bulan Syawal jika ada uzur? Faham gambaran permasalahannya? Ada orang pengen puasa Syawal tapi sakit, sehingga nggak ada kesempatan untuk puasa Syawal. Ya, Dzulqa'dah baru sembuh. Bolehkah dia puasa Syawal, mengqadha puasa Syawal yang dia tadi nggak bisa? Masalah ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh mengqadhanya jika memang ada uzur. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin. Alasannya kias. Dikiaskan seperti ibadah-ibadah yang lain. Seperti itikaf misalkan, Rasulullah pernah ada uzur nggak itikaf di bulan Ramadan, beliau mengqadhanya di bulan Syawal. Ya, demikian juga sholat. Ya, beliau pernah ketiduran nggak sholat witir, beliau qadha di pagi harinya. Ya, dengan alasan-alasan ini akhirnya apa? Pun demikian dengan puasa Syawal. Kalau seorang ada uzur, maka ya bisa diqadha pada bulan-bulan yang lain. Pendapat yang kedua, tidak ada qadha karena waktunya udah habis. Nabi cuma mengatakan summa atba'u sittan min Syawal. Berarti khusus pada bulan Syawal. Kalau selesai bulan Syawal berarti waktunya udah habis. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan juga Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, dan insya Allah ta'ala ini yang lebih kuat ya dari sisi dalil, karena qadha itu butuh dalil. Qadha itu butuh dalil secara khusus. Dan alhamdulillah ya, termasuk rahmat Allah SWT itu, kalau seorang sudah punya tekad melakukan suatu amal ibadah, dia punya kebiasaan ya melakukan suatu ibadah, tapi karena adanya uzur dia tidak jadi melakukannya, sudah dihitung mendapatkan pahala. Nabi bersabda, "Idza maridhal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila orang itu sakit atau bepergian, ditulis baginya pahala amalan ibadah yang dia lakukan saat dia mukim dan saat dia sehat. Ya, dia biasanya dia biasanya puasa 6 hari Syawal, cuma karena sakit nggak jadi melakukannya. Andaikan bukan karena uzur tersebut, dia pasti akan melakukannya karena kebiasaannya seperti itu. Itu sudah mendapatkan apa? Pahala. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, masalah yang ketujuh, menggabung niat dengan puasa lain. Gambaran masalahnya, ada orang puasa Syawal, tapi dia juga punya utang Ramadan. Akhirnya digabung, bayar utang plus digabung dengan puasa Syawal, satu paket. Jelas? Nah, atau apa hukumnya puasa Syawal digabung dengan puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud. Ini kembali kepada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama dengan kaidah tadahul, menggabung beberapa amalan dalam beberapa niat dalam satu amalan. Dan kaidah ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan apabila berkumpul dua ibadah satu jenis, maksudnya satu jenis, sama-sama puasa, sama-sama sholat dalam satu waktu, syaratnya kata beliau, salah satunya bukan karena qadha atau mengikut kepada ibadah yang lain, maka boleh. Tapi kalau salah satunya adalah qadha,
Seperti tadi puasa Ramadan, dia punya tanggungan puasa Ramadan, bayar utang puasa Ramadan, digabung dengan puasa Syawal, berarti nggak bisa, nggak boleh digabung, karena salah satunya apa? Qadha. Atau salah satunya adalah tabi. Tabi itu seperti Syawal tabi kepada Ramadan, ya, maka ini tidak bisa untuk digabung, ya, tidak bisa untuk digabung. Adapun amalan-amalan yang hanya mengikut, nah, itu boleh untuk digabung. Seperti sholat rawatib antum gabung dengan tahiyatul masjid, boleh. Karena tahiyatul masjid itu adalah ngikut, bukan sholat tersendiri, ya, bukan sholat tersendiri, dia ngikut, ya. Nah, taib. Masalah ke-8, boleh nggak batalin puasa Syawal tanpa udzur? Udah puasa nih, nggak taunya ternyata lihat es teh misalkan atau ayam goreng, akhirnya pengen batalkan, boleh? Kalau puasa Ramadan jelas nggak boleh, ya, karena itu wajib. Antum tergoda itu dosa besar, ya. Tapi masalahnya ini kan puasa sunnah, boleh nggak antum batalkan? Ya, taib. Padahal itu bukan udzur, bukan sakit, bukan. Kalau ada udzur jelas itu boleh. Puasa wajib aja boleh, batalkan kalau memang udzur syar'i. Masalahnya ini bukan karena udzur yang syar'i, ya. Boleh apa tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang kuat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Karena Rasulullah SAW pernah, ya, beliau batalkan puasa karena ada makanan. Rasulullah pernah puasa karena nggak ada makanan. Rasulullah juga pernah batalkan puasa karena ada makanan. Suatu saat Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah salah satu istrinya, kemudian nanya, ada makanan nggak? Nggak ada, wahai Rasulullah. Idan ana shaimun. Kalau gitu saya apa? Puasa aja. Ya, padahal awalnya nggak puasa gitu. Tapi karena nggak ada makanan, ya udah kalau gitu puasa aja deh. Bayangkan ya, ini dapurnya Rasulullah, manusia terbaik, nggak ada makanan. Kita masya Allah melimpah, masya Allah. Ya, banyak bersyukur nih. Apalagi antum itikaf nih, masya Allah. Ya, melimpah makanannya, bersyukur. Pernah juga suatu saat Rasulullah SAW datang lagi. Kemudian dikabari, wahai Rasulullah, kita diberi hadiah hais. Hais itu salah satu makanan khas Madinah. Kata Nabi, udah bawa ke sini. Tadi saya sih puasa, ada makanan ya udah. Berarti Rasulullah apa? Batalin puasa sih. Batalin puasanya. Itu menunjukkan boleh membatalkan puasa sunnah, ya, walaupun tidak ada apa? Udzur. Rasulullah bukan karena sakit, bukan karena safar. Cuma lebih baik, ya, kalau memang tidak mendesak jangan dibatalkan, supaya kita dapat pahala. Dan juga lebih hati-hati, karena sebagian para ulama mengatakan nggak boleh, ya, mereka berdalil dengan ayat wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal kalian. Intinya, ya, usahakan terlebih dahulu jangan batal hanya karena godaan-godaan makanan dan sebagainya. Tapi kalaupun mau membatalkan juga tidak dosa. Taib. Masalah ke-9, jika puasa Syawal tapi nggak nyampe 6 hari, apakah tetap mendapatkan keutamaan apa tidak? Paham? Gambarannya, ada puasa orang baru dapat 2 hari, 3 hari, udah selesai Syawalnya, ya, dia nunda, ternyata bisanya cuma dapat 2 hari atau 3 hari. Apakah dia dapat keutamaan 6 hari Syawal? Ya. Nah, masalah ini diperinci jadi 2. Jika dia meninggalkannya karena udzur, sakit atau safar atau haid, nifas, andaikan bukan karena udzur tersebut dia akan melakukannya, maka ini apa? Dia akan mendapatkan pahala full. Karena ada udzur syar'i. Berdasarkan hadis tadi, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Kalau orang itu sakit atau safar, dia akan mendapatkan pahala, ditulis pahala seperti mukim atau sehat. Yang kedua, jika meninggalkannya tanpa udzur, nggak ada udzur,
ya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan hadis tersebut. Masa Ustaz 2 hari 3 hari gak dapat pahala? Dapat pahala puasa mutlak, tapi tidak mendapatkan pahala yang tertera dalam hadis tadi, yaitu seperti apa? Puasa selama 1 tahun. Dia nggak dapat, karena hadis tersebut ya disyaratkan oleh Nabi 6 hari Syawal, sedangkan dia baru puasa cuman separuhnya. Dia dapat pahala karena dia melakukan, tapi bukan dapat keutamaan ini. Ya puasa mutlak saja, puasa mutlak, dan itu memang dianjurkan juga. Ya, bukan berarti masa 2 hari 3 hari nggak dapat pahala. Dapat pahala, tapi nggak dapat pahala keutamaan puasa 6 hari Syawal. Gitu. Taib, masalah yang terakhir, bila puasa Syawal bertepatan dengan hari Jumat dan hari Sabtu, ya boleh nggak puasa Syawal bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu? Ini juga masalah yang diperselisihkan. Sebagian para ulama melarang karena adanya beberapa larangan. Ya, di antaranya misalkan Nabi bersabda, la tasumu yaumas sabt illa fi mafturidhu alaikum. Jangan kalian puasa hari Sabtu kecuali yang wajib. Ya, demikian juga la tahussu lailatal jum'ah au yaumal jum'ah bisyamin wa qiyam. Jangan kalian mengkhususkan puasa hari Jumat itu dengan puasa atau sholat malam. Taib, berdasarkan hadis-hadis tersebut, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh untuk apa? Puasa sunnah ya pada hari Jumat atau puasa pada hari Sabtu. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh puasa sunnah, baik puasa 6 hari Syawal atau puasa Arafah, puasa Asyura, ya, di hari Jumat atau hari Sabtu dengan syarat tidak ada niat pengkhususan. Ya, yang dilarang itu adalah apa? Mengkhususkan. Ini yang dilarang, ya, karena ta'zim, ya, pengagungan, ya, pengkhususan ini tidak boleh kecuali apabila ada dalilnya. Tapi kalau seorang tidak ada niat untuk mengkhususkan puasa hari Sabtu, puasa hari Jumat, ya, tidak ada niatan pengagungan, ya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini pendapat jumhur untuk mengkompromikan dengan beberapa dalil. Karena kalau kita lihat beberapa dalil, misalkan dalil puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari nggak puasa. Pasti akan ketemu apa? Jumat sama Sabtu. Ya, lucu, ada sebagian ikhwan misalkan puasa Daud, nanti pas hari Kamis, ya, ketemunya nanti kan mestinya apa? Sabtu. Sabtu kena larangan. Akhirnya apa? Loncat ke hari Ahad. Setiap masuk Kamis loncat ke Ahad. Ini bukan puasa Daud namanya. Ya, bukan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Ya, demikian juga dalam hadis Juwairiyah, di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya ketika dia puasa hari Jumat. Kata Nabi, apakah kemarin kamu puasa? Enggak, wahai Rasulullah. Apakah besok kamu mau berpuasa? Ya, Nabi mengatakan apa? Juwairiyah mengatakan, ya, tidak, wahai Rasulullah. Kalau begitu, batalkan puasamu. Ya, batalkan puasamu. Di situ Nabi menawari, besok mau puasa apa enggak? Besoknya berarti hari apa? Hari Sabtu. Ditawari sama Nabi, besok kamu puasa apa enggak? Berarti itu menunjukkan puasa pada hari Sabtu, asalkan tidak mengkhususkan, hukumnya adalah apa? Boleh. Dan ini pendapat jamaahir ulama, mayoritas ulama. Ya, sebagian para ulama melarang, ya, seperti Syekhul Albani rahimahullah, tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur. Dan kaidah penting yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Qawaidul Muslah, ya, beliau mengatakan hukum asalnya pendapat jumhur itu pendapat yang kuat. Jangan menyelisih pendapat jumhur kecuali kalau kamu memiliki argumen yang lebih kuat. Ya, kalau kamu nggak memiliki argumen yang lebih kuat, jangan coba-coba menyelisih apa? Jumhur. Karena ini kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Ya, nah, demikian ayolah ikhwah yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semuanya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.